Pemirsa, rapat dengar pendapat di ruang Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Jalan Suroyo, yang merupakan RDP babak kedua yang sebelumnya pada bulan November 2021 diadakan. RDP kali ini masih seputar amburadulnya perizinan bus karyawan KTI. Namun RDP kali ini kembali diadakan karena terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Cokro yang mengakibatkan jatuh korban yang juga warga kota yang harus rela mendapatkan perawatan berat. Kamis 27 Januari bertempat di Gedung Wakil Rakyat Jalan Suroyo, Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo kembali menghadirkan Dinas Perhubungan Kota, Satlantas Polres Kota Probolinggo, perwakilan PT KTI, para vendor, dan turut hadir pihak keluarga korban laka lantas. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Sibro Malisi, yang didampingi sejumlah anggota di ruang Komisi 2, sempat molor akibat terjadi gangguan PLN dan beralih ke ruang sidang utama Gedung Dewan. Rapat yang berlangsung lebih kurang 3 jam, pasalnya Sibro Ketua Komisi 2 ingin memastikan penanganan korban dan proses izin bus angkutan karyawan KTI harus segera terrealisasi. Karena ditemukan dalam rapat tersebut, dari 76 armada angkutan karyawan KTI yang memiliki izin trayek hanya 17 armada. Kadishub Kota Probolinggo Agus Effendi dalam keterangannya menjelaskan, hal ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Padahal menurut Kasat Lantas AKP Roni Fasla yang turut hadir dalam RDP tersebut, untuk proses dokumen kendaraan cuma membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu. Selanjutnya istri korban yang turut hadir mengharapkan pihak vendor dapat bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa suaminya. Sementara vendor PT SHC menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Berikut liputannya. Ada dua hal yang menjadi pokok bahasan pada RDP pagi hari ini. Pertama adalah memastikan keberlangsungan korban kecelakaan. Makanya kami minta tadi agar ada upaya yang dilakukan oleh PT SHC untuk membantu korban. Ya, karena itu prinsip harus dibantu itu nanti saya minta kepada Kasat Lantas, minta kepada Dinas Perhubungan untuk menjadi saksi atas kesepakatan itu. Kan ada 2 poin yang diminta oleh pihak keluarga. Pertama adalah bagaimana sekiranya salah satu kerabat atau istrinya dapat bekerja di KTI di bagian manapun, karena yang bersangkutan memiliki tanggungan setiap bulan. Kemudian ada uang santunan yang harus diberikan oleh PT SHC itu Pak. Dan angkanya itu belum ya. Angkanya belum, karena kecelakaan ini kan tidak menjadi keinginan semua orang. Masih ada pertemuan seperti apa kondisi korban? Kondisi korban hari ini mau dioperasi lagi berdasarkan informasi dari keluarga. Tapi kondisinya sudah sadar dan perlu perawatan intensif. Cederanya apa? Cedera kan kaki tangannya tidak ada. Terkait dengan perizinan. Ya, yang kedua pokok bahasannya itu adalah memastikan bahwa seluruh vendor istilahnya ya, seluruh pemegang jasa angkutan itu memiliki izin. Nah, dari kesimpulan yang kami sampaikan, yang kami dapat tarik kesimpulan, sebenarnya vendor itu tidak berkeinginan mengurus izin. Ya, itu prinsipnya. Karena setelah saya tanya kepada Dinas Perhubungan, sebenarnya sangat mudah. Pun juga pemahaman yang saya ketahui, perizinannya sangat mudah sepanjang memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan teknis yang dipenuhi 10 item tadi itu, mulai dari berplat kuning,
kemudian memiliki tempat parkir, memiliki bengkel, berdomisili di domisili pabrik dalam hal ini itu Kota Probolinggo. ya? Nah, kalau itu tidak dipenuhi sampai kapanpun tidak akan pernah terbit izinnya. Makanya butuh waktu 1 minggu. Berarti kurang lebih tanggal 3. Tanggal 3 itu kami akan melakukan inspeksi mendadak. Kami akan berhentikan kalau memang nanti para penumpang, para bus angkutan yang melewati jalan di Kota Probolinggo belum memenuhi izin, dan kami akan pulangkan. Komitmen PT KTI gimana? Ya kan KTI tadi sudah menyanggupi tidak akan memperpanjang manakala tidak memenuhi izin. Kita lihat, berarti kurang lebih 4 hari dari hari ini seluruh perusahaan atau seluruh vendor itu harus memenuhi ketentuan. Memiliki izin ya, harus memiliki izin ya. Usia armada Pak Ketua? Usianya? Usia armada juga Pak Ketua? 67 kendaraan. Total ya? Ya, yang memenuhi izin baru 17. 14 dan 3 dari PT SGM dan PT Pranata. Yang lainnya enggak. 67 kan cuma hanya 14, berarti kan ada kerugian ini kira-kira ini. Ya, jadi di PAD. Kami melihatnya ini ada indikasi kerugian pendapatan asli daerah. Ya, ini ketika angkutan umum ya itu tidak menggunakan transportasi berplat kuning, di situ ada PPN yang harus dibayar, Pak. Kemudian ada biaya balik nama yang itu menjadi pendapatan asli daerah nantinya. Nah, makanya setiap tahun kalau dia berdomisili di Kota Probolinggo, maka pendapatan asli daerahnya masuk di Kota Probolinggo. Itu kalau dikalkulasi lebih dari sekitar 100 juta, Pak, setiap tahun, Pak. Ini penggelapan atau bagaimana? Oh, tidak. Ini ada dugaan pembiaran, Pak. Makanya KTI kan ada kerugian jelas. Ya, ada indikasi kerugian, ada indikasi kerugian yang perlu segera ditindaklanjuti. Kali itu sejak tahun 2018 Pak Ketua? Sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini tinggal dikalikan. Nah itu kok tidak ada tindakan sama sekali Pak Ketua? Ya, makanya kami kan sudah meminta untuk merekomendasikan kalau upaya terkait dengan kebocoran pendapatan asli daerah itu mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk melakukan evaluasi. Apakah ada main-main itu Pak Ketua? Nah, saya kan kemarin menyebutnya ini ada dugaan, ada permainan. Tapi baik itu Kasat Lantas ataupun Dinas Perhubungan ternyata mereka clear dan clean, Pak. Benar-benar bahkan tidak mempersoalkan ketika harus diberhentikan rebesnya dan lain sebagainya. Begitu. Berarti hanya di ruang lingkup kerjaan ya, perusahaan.